Ada satu orang datang ke Pakistan, ke Rewin, ketemu Syekh Abdul Wahab. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, anak saya ini 5, yang 4 itu sudah punya pekerjaan semua, sudah mandiri semua. Tapi yang 1 ini hanya ngaji saja, Syekh. Doakan ya supaya ini yang ngaji ini ya dapat pekerjaan, dapat penghidupan yang baik. Maka Syekh Abdul Wahab itu marah, melotot, bodoh kamu. Orang yang sudah amal agama dekat kepada Allah malah kamu risaukan. Anak kamu yang ngurus dunia saja malah katanya sudah kamu rasakan aman. Kamu itu minta doa keliru. Mestinya kamu itu yang 4 ini belum amal nih, Syekh. Kamu doakan dia dapat hidayat begitu, bukan yang sudah amal malah kamu risaukan, yang tidak amal malah tidak kamu risaukan. Ini orang kualik dasmu. Nanti nih Pak, pikirannya wong ngoten niku. Betul. Niki mun kula tingali mulai zaman biyen. Mulai zaman dulu nggak ada kiai kelaparan tuh nggak ada. Malah sekarang itu banyak kiai mati karena kegemukan. Ya. Kebanyakan makan, bukan kelaparan. Kemarin saya baru akad walimah di Safinya itu, ada anak-anak yang saya kirim ke Bunta itu. Maka wali muridnya saya kasih tahu gitu, ini loh anak kamu itu ngaji aja di sana, sekarang di sana dipanggil kiai. Coba kamu taruh di Ngawi itu, rumahnya Ngawi itu, nanti kan nggak jadi apa-apa tuh. Di sana jadi punya pesantren, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, orang menghormati dia gara-gara agama. Gak usah kamu pikirkan makanannya, sampai sekarang itu juga masih makan terus anak kamu, gemuk lagi ini sekarang. Jadi jangan gara-gara urusan-urusan dunia kemudian kita ini lemah dalam mendidik anak kita untuk agama. Ini bukan berarti terus orang agama itu nggak boleh kerja, bukan begitu. Tapi jangan takut urusan itu. Kalaupun orang agama itu kerja, niatnya ibadah, cari rezeki yang halal itu ibadah. Tapi rezeki itu sudah ditulis. Rezeki sudah ditulis oleh Allah. Kalau orang itu memang ditulis oleh Allah itu kaya, ya tetap kaya. Kalau ditulis miskin, ya tetap miskin. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan kepintaran, tidak ada kaitan dengan ijazah. Itu saya punya kiai di Banten tuh, Mbah Tim itu, Abah Tim Yati itu. Beliau cerita sama saya itu, Gus, saya ini sejak kecil ngaji aja sampai tua begini. Tapi perasaan saya ini kok ilmu yang saya dapatkan sedikit saja. Tapi saya ini nggak pernah belajar cari uang, nggak pernah sekolah, SD aja juga tidak. Tapi uang saya banyak Gus sekarang. Rumah saya di mana-mana. Sawah saya juga banyak. Sudah tua itu saya baru tahu itu rezeki itu dari Allah. Paham insya Allah? Karena ini wali murid itu macam-macam. Walaupun macam-macam bagaimana, tanamkan yakin. Saya dengan kamu, dengan semua santri sama saja. Maksudnya sama saja itu gimana? Rizkinya dari Allah. Jangan khawatir orang tidak makan di dunia ini. Namanya lalat saja dikasih makan oleh Allah. Masa hafid Quran nggak dikasih makan? Ya insya Allah akan makan lebih banyak lagi kamu insya Allah. Kenapa di pondok itu makannya cuma 2 kali? Supaya kamu latihan mujahadah, bukan karena pondok nggak punya makanan, bukan. Kedua kali supaya kamu lebih sehat. Untuk ilmu-ilmu kedokteran yang paling canggih sekarang itu, kebanyakan orang itu sakit gara-gara banyak makan, bukan karena kurang makan. Yang ketiga kali, yang lebih penting lagi, memang rezeki kamu ya 2 kali itu. Ini yang paling penting.
Jadi jangan ini di Al-Fatah makan cuma 2 kali. Wah, kalau rizkinya itu 3 kali, akhirnya dia 2 kali dari pondok ke warung 1 kali, malah 2 kali. Jadi 4 kali makannya. Itu anak-anak itu ada yang gemuk-gemuk gede-gede. Kamu tuh dikasih makan 2 kali kok bisa gemuk begitu? Lah ke warungnya 2 kali juga, Pak. Oh, Masya Allah. Nah ini ya kan? Jadi semuliakan Allah Ta'ala. Karena ini kata Imam Ghazali itu ujian. Di antara ujian orang dalam mengamalkan agama, belajar agama itu dia memikirkan masalah ekonominya. Nah kalau dia lulus, rezeki di tangan Allah, akhirnya baru dia bisa belajar, baru dia bisa berjuang, baru dia bisa ngamal agama. Semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pesan juga yang terakhir ini untuk wali-wali murid khususnya, di samping doa, ya kan? Di samping kamu juga mesti berjuang menurut kemampuannya masing-masing. Itu Sunan Giri, maka di sana itu di dekat kali itu saya tulis itu apa itu? Kompleks Sunan Giri. Kenapa itu? Sunan Giri itu tidak pernah ketemu sama ayahnya. Masih bayi, ayahnya sudah diusir sama orang Banyuwangi sana. Ini Banyuwangi banyak juga ini. Anak cucunya Minak Sembuyu. Diusir sama Minak Sembuyu, Bupati Banyuwangi itu gara-gara dakwah di sana nggak diizinkan. Akhirnya beliau pergi ke Samudra Pasai, ke Aceh sana. Yang aneh Banyuwangi juga ada sekarang, Aceh juga ada. Itu namanya Maulana Ishaq. Kelihatannya juga dulu ngajinya di India kan, ada Maulananya ini kelihatannya. Dakwah di sana diusir, sedangkan anaknya masih perut. Akhirnya beliau pergi ke Samudra Pasai, ke Aceh sana. Dan kabarnya dari Aceh itu terus beliau pergi ke Malaysia, ke Patani dan sebagainya, menyebarkan lagi agama di sana. Ini ada data-datanya itu.